Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok yang beranggotakan Nur Zaini Laili, Urjiatul Fikri, Nabila Kansa, dan Media Alfiadela akan mempresentasikan materi tentang sistem endokrin atau the endocrine system. Pendahuluan, hipotalamus menghasilkan beberapa hormon yang memiliki fungsi berbeda. Beberapa fungsi hormon itu diantaranya yang pertama, hormon mengatur pertumbuhan dan perkembangan, metabolisme tubuh, menyeimbangkan elektrolit, komposisi cairan tubuh, dan mengatur organ reproduksi. Hipotalamus juga menghasilkan hormon pelepas dan penghambat yang bekerja pada kelenjar hipofisis. Dari hipofisis, beberapa hormon bekerja pada kelenjar lain, dan ada pula yang langsung menuju organ target. Apa itu hormon? Hormon merupakan molekul yang diproduksi oleh kelenjar-kelenjar. Seperti yang terlihat pada gambar, banyak kelenjar-kelenjar, diantaranya ada kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroid, ada kelenjar paratiroid yang menghasilkan hormon paratiroid, ada kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon kortisol, ada kelenjar pankreas yang memproduksi insulin dan glukogen, dan ada juga kelenjar gonad yang memproduksi hormon seksual. Kemudian, pada komunikasi organ-organ, untuk dapat mempertahankan keseimbangan tubuh dengan baik, organ-organ ini harus dapat berkomunikasi antar satu sama lain. Fungsinya sangat penting, karena ketika komunikasi antar organ terjadi, maka memungkinkan untuk setiap organ merespon dengan tepat perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal. Next. Apa saja sistem yang membantu komunikasi itu dapat terjadi? Yang pertama, ada sistem saraf. Sistem saraf mengatur komunikasi lebih cepat karena melalui jaringan saraf antara bagian tubuh yang saling terhubung. Yang kedua, ada sistem hormonal yang mengatur komunikasi melalui produksi, pelepasan, dan pengangkutan hormon dari berbagai kelenjar melalui aliran darah. Kedua sistem ini saling melengkapi dan saling berinteraksi karena rangsangan dari sistem saraf dapat mempengaruhi pelepasan hormon tertentu, dan begitu pula sebaliknya. Hormon diangkut oleh aliran darah ke sel target mereka masing-masing. Reseptor hadir untuk memberikan tanda bagi hormon untuk setiap sel target mereka. Next. Mekanisme aksi dari hormon-hormon. Hormon-hormon yang dihasilkan ternyata memiliki kelas hormon yang berbeda secara struktur molekulnya. Misalnya seperti ukuran dan sifat kimianya. Beda struktur juga menandakan bahwa mekanisme mereka menuju sel target itu berbeda. Sebagai contoh, molekul steroid yang diproduksi oleh kelenjar gonad dan bagian-bagian dari kelenjar adrenal memiliki struktur molekul yang mirip dengan kolesterol. Molekul ini dapat memasuki sel target dan berinteraksi dengan reseptor di sitoplasma yang kemudian reseptor ini mengikat molekul ke daerah tertentu dari DNA sehingga molekul tadi dapat mengatur aktivitas gen spesifik hormon responsif. Lalu kelenjar tiroid dan kelenjar adrenal menghasilkan hormon turunan asam amino yang merupakan versi modifikasi dari beberapa blok pembangun protein. Turunan asam amino dapat memasuki sel dan berinteraksi dengan protein reseptor yang sudah terkait dengan daerah DNA tertentu. Contoh yang selanjutnya adalah di hipotalamus, kelenjar pituitari, dan pankreas, terdapat hormon polipeptida dan protein yang juga merupakan rantai asam amino dengan berbagai ukuran panjang. Hormon ini berkomunikasi dengan reseptor di permukaan sel. Interaksinya adalah perubahan biokimia di dalam membran sel yang menghasilkan modifikasi fungsi sel. Next. Selanjutnya ada pengaturan aktivitas dari hormon-hormon. Untuk mempertahankan keseimbangan tubuh dan merespons secara tepat terhadap lingkungan,
Hormon yang diproduksi dan disekresi harus dikontrol dengan ketat. Hal ini disebabkan karena banyak fungsi tubuh yang tidak hanya diatur oleh satu hormon, seperti yang terlihat pada gambar. Hipotalamus mengeluarkan hormon pelepas yang diangkut oleh aliran darah ke kelenjar hipofisis. Di kelenjar ini, hormon pelepas menginduksi diproduksi dan sekresi dari kelenjar hipofisis untuk kemudian kembali diangkut oleh darah menuju kelenjar target mereka. Kelenjar-kelenjar target tersebut seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada kelenjar tiroid, gonad, adrenal, dan lain sebagainya. Di kelenjar tersebut, interaksi hormon hipofisis dengan sel target masing-masing menghasilkan pelepasan hormon yang mempengaruhi organ yang ditargetkan oleh kaskade hormon. Next. Lalu dari target-target hipofisis tersebut, ada yang namanya umpan balik. Umpan balik ini merupakan respon dari kelenjar target kembali ke hipotalamus dan ke kelenjar hipofisis. Setelah sampai pada daerah atau organ tujuan, kemudian komunikasi melalui hormon ini mendapatkan suatu umpan balik. Fungsi dari umpan balik ini adalah untuk memastikan aktivitas sistem hormon yang terlibat masih berada dalam batas yang sesuai. Umpan balik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada umpan balik negatif, yaitu yang menghambat pelepasan hormon, dan umpan balik yang positif, yaitu merangsang peningkatan hormon. Umpan balik yang negatif, ketika kadar hormon dalam darah telah tercapai, maka hipotalamus dan hipofisis menghentikan pelepasan hormon yang otomatis menghentikan kaskade hormon tadi. Namun, ada pula dalam beberapa kasus, hormon hipofisis langsung bertindak kembali pada hipotalamus sehingga langsung menghambat pelepasan hormon di hipotalamus atau yang sering disebut dengan short loop feedback. Lalu, kemudian mekanisme untuk umpan balik yang positif yaitu merangsang peningkatan hormon. Umpan balik ini memiliki mekanisme yang memungkinkan hipotalamus atau hipofisis untuk meningkatkan pelepasan hormon yang merangsang sekresi hormon kelenjar target. Sebagai contoh, ketika seorang wanita tengah mengalami menstruasi, hipotalamus memerintahkan peningkatan kadar hormon estrogen dalam darah yang fungsinya untuk merangsang pelepasan hormon yang mengakibatkan ovulasi. Next. Hipotalamus dan hormonnya. Hipotalamus merupakan wilayah kecil yang terletak di dalam otak yang mengontrol fungsi tubuh karena hipotalamus adalah bagian dari sistem saraf pusat. Hipotalamus berfungsi penghubung utama antara sistem saraf dan sistem endokrin. Hormon hipotalamus dilepaskan ke dalam pembuluh darah yang menghubungkan hipotalamus dengan kelenjar hipofisis. Karena pada umumnya penghambatan pelepasan hormon dari kelenjar pituitari. Hormon hipotalamus bisa disebut juga dengan hormon pelepas dan penghambat. Contoh hormon pelepas dan penghambat yaitu somatostatin yang mempengaruhi pertumbuhan tulang dan otot tetapi memiliki efek yang berlawanan dengan GHRH. Dan dopamin yang memiliki fungsi utama sebagai neurotransmitter tetapi juga memiliki efek hormonal seperti menekan laktasi hingga dibutuhkan setelah melahirkan. Next. Hipofisis dan hormon utamanya. Hipofisis merupakan kelenjar yang berukuran seperti kelereng kecil yang terletak di otak, lebih tepatnya di bawah hipotalamus. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi dua bagian, yaitu hipofisis anterior dan posterior. Hipofisis anterior menghasilkan beberapa hormon penting yang merangsang kelenjar target untuk menghasilkan hormon kelenjar target. Berikut hormon-hormon hipofisis anterior, yaitu yang pertama hormon ATCH yang merangsang korteks adrenal untuk memproduksi hormon kortikosteroid, terutama kortisol, serta sejumlah kecil hormon seks wanita dan pria. Yang kedua, gonadotropin terdiri dari dua molekul, yaitu luteinizing hormon atau LH dan follicle stimulating hormon atau
FSH yang mengatur produksi hormon seks wanita dan pria di ovarium dan di testis serta produksi sel germinal. Yang ketiga, hormon perangsang tiroid atau TSH. Hormon ini merangsang tiroid untuk memproduksi dan melepaskan hormon tiroid. Yang terakhir, hormon pertumbuhan merupakan hormon hipofisis yang paling melimpah karena memiliki peran penting dalam mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Dia juga mempengaruhi metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, serta meningkatkan penyerapan asam amino dari darah ke dalam sel, menggabungkan menjadi protein dan merangsang pemecah lipid dari jaringan adiposa. Next. Hipofisis posterior tidak menghasilkan hormonnya sendiri. Ia menyimpan dua hormon yaitu vasopressin dan oksitosin yang diproduksi oleh neuron di hipotalamus. Vasopressin disebut agin vasopressin karena memiliki peran penting dalam ekonomi air dan elektrolit tubuh. Oksitosin merupakan hormon yang merangsang kontraksi rahim selama persalinan. Pada wanita menyusui, hormon ini mengaktifkan pengeluaran susu sebagai respon terhadap isapan bayi. Next. Kelenjar adrenal dan hormonnya. Kelenjar adrenal secara struktural terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan luar atau korteks dan lapisan dalam atau medula. Korteks adrenal menghasilkan banyak hormon, terutama kortikosteroid. Korteks sebagai sumber hormon seks yang tidak signifikan dengan jumlah biasanya diproduksi oleh ovarium dan testis. Sedangkan medula adrenal menghasilkan zat adrenalin dan non-adrenalin yang dilepaskan sebagai respon melawan atau lari terhadap berbagai faktor. Hormon kortikosteroid terbagi menjadi dua, yaitu glukokortikoid utama adalah kortisol yang membantu mengontrol metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid. Seperti kortisol meningkatkan kadar glukosa dalam darah dengan merangsang gluconeogenesis di hati dan mendorong pembentukan glikogen di hati. Selain aktivitas metabolisme tersebut, kortisol tampaknya melindungi tubuh terhadap efek merusak dari sebagai faktor stres, termasuk trauma akut, operasi sesar, infeksi berat, nyeri, kehilangan darah, hipoglikemia, dan stres emosional. Yang kedua, mineral glukokortikoid utama adalah aldosteron yang membantu mengatur keseimbangan air dan elektrolit tubuh dan memiliki fungsi utama yaitu untuk menghemat natrium dan mengeluarkan kalium dari tubuh. Seperti aldosteron meningkatkan reabsorpsi natrium di ginjal, sehingga mengurangi ekspresi air dan meningkatkan volume darah. Gonad dan hormon. Gonad atau kelenjar reproduksi ada dua, yaitu testis ada pada laki-laki dan ovarium ada pada perempuan. Testis dan ovarium memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai organ endokrin dan reproduksi. Bedanya, sebagai organ endokrin, testis menghasilkan hormon testosteron dan estradiol di bawah pengaruh LH. Sedangkan ovarium menghasilkan sel telur atau ovum. Di gonad ada 3 jenis hormon seks. Yang pertama ada estrogen. Yang paling utama adalah estradiol dan diproduksi di ovarium. Pada masa pubertas, estrogen berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual wanita serta proses reproduksi. Saat dewasa, estrogen memiliki fungsi utama, yaitu mengatur siklus menstruasi, berkontribusi pada pengaturan hormon kehamilan dan menyusui, dan terakhir mempertahankan libido wanita. Penurunan kadar estrogen menyebabkan gejala seperti hot flashes, berkeringat, depresi, berdebar jantung, kecemasan, dan juga tulang rapuh. Untuk meringankan gejala tersebut, kita bisa melakukan pemberian estrogen atau terapi penggantian hormon. Tapi kalau kita ngelakuin terapi tersebut, kita akan meningkatkan resiko jenis kanker tertentu.
Yang kedua ada progestogen, yang utama adalah progesteron, yang dihasilkan oleh korpus luteum dan dirangsang oleh LH. Progestogen menyebabkan perubahan lapisan rahim sebagai persiapan untuk kehamilan dan merangsang perkembangan kelenjar susu di payudara dalam persiapan laktasi. Yang ketiga ada androgen, yang utama adalah testosteron, memiliki fungsi utama yaitu untuk merangsang perkembangan dan pertumbuhan saluran genital pria. Tiroid dan hormon. Kelenjar tiroid terdiri dari dua lobus. Yang pertama ada trakea, terletak di depan tenggorokan, dan yang kedua ada laring, terletak tepat di bawah kotak suara. Hormon kelenjar tiroid menghasilkan dua hormon. Yang pertama ada tiroksin, kedua ada triiodtironin. Mereka merupakan turunan iodinasi dan asam amino, tirosin. Dan kedua hormon itu secara kolektif disebut sebagai hormon tiroid. Hormon tiroid berfungsi untuk meningkatkan metabolisme hampir semua jaringan tubuh dan untuk memperkembangkan sistem saraf pusat. Kelenjar paratiroid dan hormon. Kelenjar paratiroid adalah 4 badan sukan kacang polong yang terletak di belakang kelenjar tiroid yang menghasilkan PTH atau hormon paratiroid. Hormon ini berfungsi untuk meningkatkan kadar kalsium darah, membantu menjaga kualitas tulang dan pasukan kalsium yang cukup. Hormon paratiroid juga mendorong pelepasan kalsium yang disimpan dari tulang serta resorpsi tulang yang keduanya meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Dan pada akhirnya, hormon paratiroid merangsang penyerapan kalsium dari makanan di saluran pencernaan. Pankreas dan hormon. Pankreas terletak di bawah perut, dan pankreas memiliki dua fungsi, yaitu sebagai organ eksokrin yang menghasilkan berbagai enzim pencernaan yang akan disekresikan ke dalam usus. Yang kedua sebagai organ endokrin yang menghasilkan dua hormon, insulin dan glukagon, yang dilepaskan ke dalam udara dan memainkan peran penting dalam regulasi glukosa darah. Dua hormon yang dihasilkan oleh organ endokrin, yang pertama itu ada insulin. Insulin diproduksi oleh pankreas, merupakan satu-satunya hormon penurun gula darah dalam tubuh. Oleh karena itu, pas kita makan, pankreas melepaskan hormon insulin untuk mengubah glukosa menjadi energi dan disebarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua ada glukagon. Glukagon itu untuk meningkatkan kadar gula darah pada tubuh. Keseimbangan yang disetel dengan baik antara aktivitas insulin dan glukagon sangat penting untuk menjaga kadar gula darah. Karena jika tidak menjaga keseimbangan itu dengan baik, akan mengakibatkan gangguan serius, yaitu diabetes mellitus. Lalu selanjutnya adalah sistem hormon. Nah, beberapa hormon dikendalikan secara langsung oleh jalur metabolisme yang dipengaruhinya. Banyak hormon yang diproduksi oleh kelenjar target diatur oleh hormon hipofisis yang pada gilirannya dikendalikan oleh hormon hipotalamus. Nah, misalnya adalah kadar gula darah secara langsung mengontrol pelepasan insulin dan glukogen oleh pankreas. Nah, hipotalamus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu hipotalamus hipofisis adrenal atau disebut HPA. Yang kedua adalah hipotalamus hipofisis gonad atau HPG, dan yang ketiga adalah hipotalamus hipofisis tiroid atau HPT. Next. Lalu ada sumbu HPA. Sumbu HPA ini mengatur berbagai fungsi metabolisme dan dimulai dengan pelepasan CRH dari hipotalamus. Nah, CRH ini merangsang hipofisis anterior untuk diubah menjadi ACTH. Aktivitas sumbu HPA diatur oleh mekanisme umpan balik negatif. Setiap gangguan pada sumbu HPA dapat mengakibatkan konsekuensi medis yang serius. Lalu yang ketiga adalah peningkatan kadar ACTH merupakan upaya sia-sia oleh hipofisis untuk merangsang produksi hormon di korteks adrenal yang tidak responsif. Lalu sama merusaknya adalah produksi glukotirkoid berlebih dan dihasilkan dari pelepasan ACTH yang berlebihan, ya, atau bisa disebut sindrom Cushing.
Nah, baik konsumsi alkohol akut dan kronis telah terbukti mengaktifkan akses HPA dan beberapa peminum mengembangkan apa yang disebut sindrom pseudo-Cushing. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya ada sumbu HPA. Nah, sumbu HPA ini terdapat pada pria dan wanita. Sumbu tersebut merupakan sistem hormon yang mengontrol pelepasan hormon seks. Nah, sumbu HPA ini diaktifkan oleh GnRH atau GnRH ini dilepaskan secara teratur dalam waktu singkat dari hipotalamus. Dan GnRH kemudian merangsang pelepasan FSH dan LH dari hipofisis anterior. Nah, konsumsi alkohol akut maupun kronis dapat mengganggu fungsi normal aksis HPG dan mengakibatkan penurunan kesuburan atau bahkan infertilitas pada pria dan wanita dan gangguan menstruasi pada wanita. Boleh di next dulu. Nah, di sini saya membagikan antara pria dan wanita. Nah, di pria, LH merangsang sel-sel tertentu di testis, yaitu sel Leydig, untuk melepaskan testosteron. Lalu ada FSH, dan testosteron adalah pengatur kunci dari kumpulan sel testis lainnya atau disebut sel Sertoli, yang mendukung dan memberi nutrisi pada sel sperma selama pematangannya. Lalu yang ketiga ada sel Sertoli sekresi zat yang disebut inhibin yang mencegah pelepasan FSH dari hipofisis. Nah, sel Leydig ini pada tingkatan lebih rendah, sel Sertoli menghasilkan zat yang disebut aktifin. Nah, aktifin ini merangsang sekresi FSH dan dengan demikian memiliki efek berlawanan dari inhibin. Lalu pada wanita, selama siklus menstruasi, LH dan FSH merangsang ovarium berisi sel telur yang matang untuk menghasilkan estradiol. Setelah ovulasi, LH juga meningkatkan produksi progesteron dan estradiol oleh korpus luteum. Nah, kedua hormon berpartisipasi dalam mekanisme umpan balik negatif melalui sebagian besar siklus menstruasi, menekan pelepasan GnRH dari hipotalamus dan pelepasan LH dari hipofisis. Nah, kemudian pada saat ovulasi, mekanisme umpan balik positif diaktifkan di mana estradiol benar-benar meningkatkan pelepasan LH dari hipofisis. Lalu lonjakan kadar LH yang dihasilkan pada akhirnya mengarah pada ovulasi. Progesteron memberikan umpan balik negatif pada pelepasan LH dan FSH, yaitu menyebabkan kadar LH menurun. Nah, pelepasan FSH dari hipofisis diatur oleh inhibin, zat yang diproduksi oleh sel-sel tertentu dalam folikel ovarium. Boleh di next. Nah, lalu yang selanjutnya adalah hormon yang sumbu HPT. Merupakan hormon yang membentuk sumbu HPT mengontrol proses metabolisme semua sel dalam tubuh dan oleh karena itu penting bagi organisme untuk berfungsi secara normal. Lalu dalam sekresinya, TRH ini dari hipotalamus mengaktifkan aksis HPT. Lalu setelah mencapai hipofisis, TRH ini merangsang pelepasan TSH yang pada gilirannya meningkatkan produksi dan pelepasan T4 dan T3 oleh kelenjar tiroid. Lalu umpan negatif efek balik dari T4, T3 pada hipotalamus dan hipofisis mengatur sistem HPT. Boleh di next. Nah, kemudian ada beberapa efek alkohol pada poros hipotalamus hipofisis tiroid atau HPT. Nah, poin-poinnya adalah HPT mengontrol metabolisme semua sel. Konsumsi alkohol dalam kondisi tertentu dapat mengubah pelepasan hormon yang terlibat dalam sumbu ini. Lalu yang ketiga adalah pada orang yang tidak minum alkohol, konsumsi alkohol tampaknya tidak menyebabkan perubahan signifikan pada sumbu HPT. Itu yang keempat adalah beberapa efek alkohol pada sumbu HPT telah diamati pada pecandu alkohol. Efeknya berbeda tergantung pada status minum pecandu alkohol yang diteliti. Lalu poin yang kelima adalah pada pecandu alkohol kadar hormon tiroid atau T3 dan T4 dalam darahnya hanya berbeda sedikit dari mereka yang tidak mengkonsumsi alkohol. Lalu kemampuan TRH untuk mengaktifkan pelepasan TSH dari hipofisis bagaimanapun terganggu pada pecandu alkohol. Boleh di next.
Nah, efek yang dihasilkan oleh pecandu alkohol itu disebut efek tumpul, hasil dari pengaruh alkohol pada neurotransmitan dopamin. Nah, dopamin ini adalah diproduksi di hipotalamus, tidak hanya bertindak sebagai neurotransmitter, tetapi juga sebagai hormon yang menghambat pelepasan TSH dan prolaktin dari hipofisis. Alkohol terbukti meningkatkan aktivitas dopaminergik, dengan demikian dapat menekan respon TSH terhadap TRH. Lalu pecandu alkohol sendiri pada aksis HPT bahkan lebih kompleks pada pecandu alkohol. Konsumsi alkohol jangka panjang atau akibat dari penyakit terkait yang terjadi bersamaan karena kadar hormon tiroid sering berkurang dengan penyakit akut atau kronis yang tidak terkait dengan tiroid, seperti sepsis, luka bakar, atau trauma besar. Lalu poin yang kedua adalah, selain penurunan kadar hormon tiroid, respon TSH terhadap TRH tetap tumpul pada pecandu alkohol, sedangkan respon prolaktin terhadap TRH telah kembali ke tingkat normal. Kesimpulan pada bagian ini adalah beberapa temuan menunjukkan bahwa respon abnormal dari sumbu HPT dapat mewakilkan penanda kerentanan seorang terhadap alkoholisme. Beberapa orang yang beresiko tinggi untuk mengembangkan alkoholisme, seperti anak laki-laki non-alkohol dari ayah alkoholik, cenderung menunjukkan respon TSH tumpul terhadap TRH. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.